Baik, untuk hari ini alhamdulillah ya kita bisa hadir ya. Saya sebagai dosen 2 ya melaksanakan perintah ya. Seharusnya Bapak Babad HIP karena beliau tidak bisa hadir ya, berhalangan ada kegiatan beliau. Untuk hari ini mata pelajaran ya untuk Serdik ini revolusi mental ya, ada bahasa Purinya di belakang itu. Namun pada saat paparan nanti mungkin saya ya tidak secara khusus memang diharapkan oleh pimpinan kita ya sesuai dengan berdasarkan sejarah-sejarah bagaimana Indonesia ini mulai dari zaman ya kolonial Belanda, zaman kemerdekaan, juga zaman mengisi kemerdekaan ini bagaimana ya. Kalau kita lihat sejarah memang rekan-rekan mungkin sudah tahu juga ya bahwa zaman Bapak Presiden RI pertama Pak Soekarno ya. Mungkin sebelum saya ini nanti saya sampaikan sedikit ya riwayat hidup saya nanti. Karena cari file saya tadi dari ketua kelas Menta, dari staf saya di Kaltim itu belum share, saya lupa di file saya. Jadi saya akpol lulusan 2000 ulangi ya, Warping 88 lulus 1991. Ya, penempatan saya 92 dapat tugas di Polda Nusra. Ya, jadi dulu ada 10 orang. Nusra itu dari Bali sampai ke Tim-Tim zaman dulu ya. Kebetulan saya dapat tugas di NTB ya, dulu Polwil, berkembang menjadi pecah ya jadi Polda NTB, tapi sebelum jadi Polda NTB saya sudah geser ke Bali ya, jadi udah Polda Bali. Ya, jadi tugas saya dulu pertama di Bima sebagai Pamapta ya, tapi ditempatkan sebagai kaset op ya, kaset op geser jadi ke Urmin apa dulu ya, Serse itu. Jadi di Serse geser lagi jadi Kapolsek menggantikan Kapolseknya di Sape Bima ya, geser lagi saya jadi Kapolsek di Belok ya, geser kurang lebih di Bima saya 2,5 tahun geser ke Sumbawa jadi Kasat Lantas. 1,5 tahun dari Kasat Lantas saya geser ke Polda Bali yang tadi itu. Jadi Kapolsek Ubud kurang lebih berapa ya? 2 tahunan mungkin saya Kapolsek Ubud. Geser ke Polda Bali ya, jadi Kanit Kaurmin Polair. Saya ulangi jadi Kanit 1 Ekonomi ya. Kanit 1 bag ekonomi ya, merangkap jadi Kanit Curanmor gitu kan dalam pelaksanaan tugasnya. Geser jadi Kaurmin Polair. Nah, itu. Jadi semenjak itulah saya terus di Polair masuk PTIK, pakai jono khusus saya dulu PTIK itu kan penempatan di Mabes ya. Di Mabes saya dapat tugas di Babinkam dulu sebelum Baharkam, diarahkan ke Polair ya. Dari sana saya pindah ke Medan. Ya di Polair dulu. Geser ke Medan 2005 sampai 2008, 3,5 tahun saya Sespim. Dulu Sespim belum Sespimen ya. 2008 itu. Saya jadi khusus lagi dulu alhamdulillah 4 orang masuk lagi ke Polair di Baharkam dulu. Kurang lebih 1,5 tahun di sana sebagai kasih PPNS ya, mengemban fungsi intelijen di situ. Pembentukan dan pembinaan jaringan di situ. Jadi intelnya sekarang jadi Kasubdit Intel di Core Aero-nya enak. Sudah ada Kombes dulu masih rancangan-rancangan bagaimana Polair mempunyai struktur yang mumpuni membawahi atau diisi seorang Kombes. Alhamdulillah sekarang Bang Jumadi itu ya sekarang. Dari situ saya geser lagi ke Palembang. Dir Polair dulu tipe 2B3 ada validasi. Jadi dir itu Polair jadi Kombes. Saya alhamdulillah dulu itu. Sementara saya ada wanjak waktu itu
ditawarin jadi Kapolres zaman Pak Yaman Haryatna, kamu Kapolres, siap Cana, makasih gitu kan. Istilahin Pak Budi, udah kamu dir aja katanya gitu kan. Saya bingung juga. Mas Duwiono dulu 94, sekarang udah bintang 2 beliau. Bang, ini ada wanjak, abang jadi Kapolres Garut katanya. Satu lagi abang jadi dir gitu kan. Mau mana abang pilih? Dir apa? Dir Kombes gitu kan. Memang saya udah dir Polair di Palembang waktu itu. Udah dir turun lagi jadi Kapolres gitu kan. Memang waktu itu kan Metro Palembang itu tidak belum Kombes, masih AKBP. Cuma eselon 23. Begitu validasi saya naik turun skepnya jadi Kombes. Makanya begitu wanjak itu ya tetap saya dir, alhamdulillah. Makanya saya alhamdulillah waktu itu 19 tahun masa dinas saya udah Kombes itu. Jadi saya udah hampir 11 tahun Kombes itu, kelamaan. Jadi bersyukur. Kalau sekarang orang mau jadi AKBP aja harus 21 tahun gitu ya. Nah ini ya, satu kebanggaan tersendiri. Saya teman-teman masih pada AKBP, Angkatan Darat, teman saya itu di Kodam Sriwijaya itu masih mayor gitu kan. Masih banyak senior-senior di Kodam itu, termasuk di Polda itu masih Rekonpo masih AKBP gitu kan. AWAP itu masih banyak dulu. Gitu kalau di eksternal tuh, "Man, angkatan berapa, Dek?" 91 Bang, kadang-kadang di situ kebanggaan tersendiri lah. Waktu kan Brimo Polair itu. Banyak yang AKBP, kombes-kombes lebih cepat itu. Selesai dari Palembang, saya ke Kaltim. Ya, di Palembang 6 tahun saya di diri itu coba. Lumayan tuh, melebihi dari Pak Bupati, Pak Gubernur. Ke Kaltim saya 4 tahun, 2016 sampai 2020. Alhamdulillah juga itu 4 tahun 1 hari itu. Karena waktu pelaksanaan di sana tuh tanggal 13 Mei, saya serah terima kemarin sebelum ke sini 14 Mei gitu kan. Nah ini bulan Mei ini nanti tanggal 14 ke sini masuk tanggal 20 waktu itu. Pas setahun mungkin bulan ini nanti. Nah, alhamdulillah sampai saat ini saya tugas di Sespim. Ya, kurang lebih setahun. Mudah-mudahan saya juga bisa menyesuaikan segera di sini. Nah, berkaitan dengan rekan-rekan sebagai Serdik, ya, saya menghimbau dan saya mendoakan juga, ya, dalam suasana pandemi virus corona ini, ya, rekan-rekan harus jaga-jaga diri, ya, jaga keluarga, ya, semangat, ya, jangan kendor, terus jangan menganggap enteng waktu, ya, waktu adalah waktu, betul-betul rekan-rekan berlomba. Pengalaman saya waktu saya SPIM dulu, ya, saya SPIMen, nanti sore saya sempat istirahat, ternyata nggak bisa. Ya waktu itu karena kita kan kuliah terbuka, rekan-rekan mungkin sekarang off kampus, ya, saya nggak ngerti juga apakah bisa nggak, ya. Minggu itu keluarga jalan-jalan, gitu kan. Sementara Seninnya ujian NKP, gitu kan. Karena waktu itu saya 1 bulan, 2 bulan, tuh 3 bulan tuh bikin NKP sendiri saya coba. Mengetik referensi gini, ya. Ngedit, ngeprint, terus menjilid. Waduh, teler itu. Lama-lama saya nggak mampu itu. Ada Kang Yana di sini. Omar saya bantu ya Kang. Udah, alhamdulillah saya dibantu dulu. Ya, tapi tetap kita nggak loss juga, ya, edit lagi gitu. Kadang sering Kang capek saya ngedit lagi, saya bilang itu. Apa yang pick yang langsung oke gitu kan. Begitu slide-nya juga ini segala macam. Makanya rekan-rekan nanti pada saat NKP 1 itu awal pertama rekan-rekan ya dites sejauh mana kemampuan, ya, daya nalar dan mengambil intisari dari pelajaran, khususnya kemarin mungkin pelajaran PPKTI itu, ya. Pedomani buku ini kalau lihat sistematikanya atau narasinya tidak jauh, itu mungkin sistematikanya sistem penemoran ini berubah nanti, ya. Nanti rekan-rekan tolong betul-betul dikuasai PPKTI, ya. Karena mungkin nanti rekan ketemu Pak Giri, itu sangat bagus beliau nanti dalam hal menilai itu, ya. Nilai rekan-rekan itu pasti di bawah semua itu, ya, di bawah standar. Isinya kalau perlu ngulang itu. Ya, jadi pasti banyak kelemahan-kelemahan rekan-rekan itu, ya. Jadi tapi hal itu sebagai motivasi mendorong rekan-rekan untuk lebih giat lagi, nanti jangan jadi beban nanti, ya. Tetap seorang senior itu, ya, tidak akan mengecewakan bagi adik-adik atau juniornya. Namun dengan catatan betul-betul rekan-rekan kuliah dengan serius, ya. Kalau lihat kemarin waktu
pelatihan MC itu kan pada saat saya di Polres Purwakarta itu saya dampingi Pokjar 15 tuh ya. Begitu online itu tolong ya jangan cekakak kiki suara ngalir ngidul segala macam, kedengaran di audio itu nggak bagus. Ya, kemarin juga dari Pokjar itu 17 kan Pokjar 19 ada laporan. Dosen jam 5 lewat seperempat katanya kan belum ditutup. Nah, ini bergemuruh lagi gitu kan canda-canda ini segala macam. Nah, ini hal-hal yang seperti ini kalau perlu jangan kedengaran sama kita. Ya harus sabar gitu kan. Nah, di sini ya. Harus sabar gitu. Makanya rekan-rekan pintar-pintar memberi hati ya, dalam arti jangan hanya pada saat ketemu dosen oh ini segala macam ya. Mungkin kalau Pokjar 19 dengan Poklat 15 tahulah saya itu kan dalam arti secara silaturahmi bagaimana sifat saya ini segala macam ya. Kalau saya mungkin dulu tarunanya aman saya, tim cross country, tim inti, jadi nggak pernah digebukin. Saya ke Semaptan itu 97 itu lari 8 putaran terus itu. Cuma saya nggak jadi brimob, masuk brimob dulu zaman Bang Deden di Bali itu kabag apa sih? Dalpes itu apa ya? Apa? Bagian karir itu. Binkar. Bang saya masuk brimob nggak usah. Tahu jadi kasat lantas mulai saya. Nah ini rezeki ya. Jadi rekan-rekan sekalian lagi ya. Kalau masalah mata kuliah ini nanti rekan-rekan ada tugas membuat laporan hasil kuliah ya. Kalau lihat di buku PPKT ini halaman lampiran terakhir ada, coba dibaca ke halaman 32 ya. Contoh sampul laporan hasil kuliah. Nah ini ya. Di sininya pedoman penyusunan lapor hasil kuliah, nanti tolong ketua kelas ya mungkin kasih opdik ya. Siap. 6 oke. Terus materi nanti akan saya share ke kasih opdik atau ketua kelas di HP saya, nanti udah ada nomor WA tadi ya. Ini yang dapat materi pelajaran ini tahun lalu ya, saya rasa mungkin isinya masih mumpuni juga. Cuma mungkin ada slide-slide sekarang presisi di situ masih bertuliskan promoter ya, menyesuaikan saja nanti ya. Nah ini ya, jadi baik kita ke mata kuliah ya. Mungkin sebelum saya ini akan saya lempar, kira-kira ada yang mengerti nggak apa yang dimaksud dengan pengertian revolusi mental? Mungkin saya langsung ketua kelas dulu. Pak Reja, silakan, ngerti nggak? Ayo, apa yang dimaksud dengan revolusi mental? Ada yang sempat baca-baca di media atau di Google kan ada itu. Berasal dari bahasa apa gitu kan? Dari kata apa? Coba silakan. Jadi kita cara siswa aktif lah, CBSA itu ya, cara belajar siswa aktif. Ayo, Red. Nanti yang ini dibuka ya. Yang ini dibuka. Ini halaman ini. Tampilkan. Halaman 15 ini. Selamat pagi, Komandan. Ingin mencoba menjawab apa yang dinamakan revolusi mental. Izin. Yuk, silakan. Revolusi itu adalah adanya perubahan dari yang belum baik menjadi lebih baik. Merubah mental manusianya sehingga menjadi berintegritas, mau bekerja keras, dan punya semangat gotong royong. Jadi, revolusi mental itu sendiri adalah gerakan untuk menggembleng
manusia Indonesia agar menjadi manusia yang baru sesuai dengan tujuan dari revolusi mental itu sendiri. Terima kasih, Komandan. Oke, bagus ya. Oke, saya ada slide-nya, mungkin saya tayangkan ya. Jadi silakan rekan-rekan nanti ini baca nanti. Coba lanjut ke ini. Ya, tampilkan. Hmm, 16. Nah ini ya, kalau lihat sejarah rekan-rekan ya, Bapak Presiden pertama ya Soekarno, Insinyur Soekarno itu bahwa revolusi mental adalah merupakan suatu gerakan ya untuk menggembleng manusia Indonesia agar menjadi manusia baru. Nah ini ya, yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang Raja Wali, berjiwa api yang menyala-nyala ini. Jadi pada saat itu kita masih semangat revolusi ya, zaman kemerdekaan. Karena apa? Waktu itu bangsa Indonesia ya kurang lebih 350 tahun dijajah oleh Belanda, mempunyai sifat pesimis ya, apatis, tidak mau. Jadi istilahnya tuh tidak berpikir bagaimana ya Indonesia ini ke depan setelah 17 Agustus kita merdeka ya. Sangat pasif, tidak mau ada perubahan. Nah, pada saat 17 Agustus tahun 1957, Pak Karno mencetuskan adanya revolusi mental ini, ya. Jadi untuk saat ini memang digelorakan lagi oleh Presiden Jokowi, ya, bahwa revolusi mental ini mencakup juga karakter bangsa Indonesia, bukan sekedar kondisi jiwa perorangan, ya. Jadi yang harus mengalami revolusi adalah seluruh masyarakat Indonesia, ya. Jadi revolusi mental adalah usaha untuk mengubah karakter bangsa Indonesia. Nantinya perubahan di level masyarakat itu akan mendorong individu menyesuaikan diri di dalamnya. Nah ini ya. Jadi revolusi mental diartikan sebagai revolusi untuk membenahi karakter bangsa secara revolusioner. Nah ini ya. Jadi kalau kita lihat yang dicetuskan oleh Bapak Jokowi saat ini, alhamdulillah. Nah, ke Indonesia, di Indonesia khususnya, secara khusus ke Polri, ya, dengan adanya RBP Polri. Nah ini, ya, bagaimana sikap kita sebagai pelayan? Mungkin kita masih ke zaman kulturnya masih dalam lingkup ABRI, ya, kita sebagai kombatan dinilai oleh masyarakat masih menggunakan kekerasan, gitu kan? Kita bersyukur dengan adanya Tribrata sebagai pedoman kerja dan catur prasetya, ya. Dan sesuai dengan tugas pokok kita sebagai pelindung pengayom pelayan masyarakat itu betul-betul, ya. Memang yang menjadi kendala buat kita adalah kultur, ya. Perilaku kita sebagai anggota Polri sampai saat ini masih, ya, jadi belum memenuhi harapan masyarakat, masih ada sifat-sifat arogansi segala macam ini. Tapi mudah-mudahan dengan Bapak Kapolri yang sekarang dengan presisinya itu kita mampu betul-betul di bidang pendidikan, mungkin rasa keadilan betul-betul khususnya di bidang IT juga saat ini tidak serta-merta ada orang melapor langsung kita tangani gitu kan, diupayakan ada mediasi segala macam. Ini salah satu bentuk-bentuk ya kita mampu memberikan pelayanan ke masyarakat rasa berkeadilan ya. Jangan istilahnya jadi keranjang sampah. Kita ini secara tidak langsung dibenturkan dengan kepentingan dan harapan-harapan masyarakat bahwa adanya rasa keadilan itu. Oh, saya hanya mau ngomong begini aja kok, gitu. Betul-betul kalau memang saya salah ya minta maaf lah. Nah di sini ya. Jadi rasa keadilan yang kita harapkan dari masyarakat itu betul-betul terwujud. Nah ini ya. Lanjut halaman 17. 17. Nah ini rekan-rekan ya. Jadi apa itu revolusi mental ini ya? Pertama yaitu melakukan perubahan ya. Karakter berpikir, cara kerja, cara hidup. Nah ini, cara berpikir mungkin kita masih sektoral segala macam. Kalau lihat sekarang Bapak Presiden, khususnya mungkin sekarang dengan pandemi virus corona ini coba. Kita alhamdulillah Kementerian Kesehatan, TNI Polri berperan aktif ya. Departemen
Dagri segala macam sudah bagus, alhamdulillah ya. Anggaran dari pusat, anggaran dari daerah, para bupati dan gubernur sangat aktif sekarang itu. Dengan berbagai ormas-ormas juga mendukung. Nah, alhamdulillah mudah-mudahan untuk perubahan-perubahan dari segi revolusi mental ini ya masyarakat mengerti ya. Kaitannya sekarang mungkin adanya pembatasan, dilarang mudik segala macam. Kalau kita lihat di media sosial, masyarakat ini banyak yang menilai ya, tega betul katanya kita mau ketemu dengan keluarga dipersulit katanya. Ujungnya diarahkan kita tuh seperti zamannya PKI katanya kan, dilarang ini segala macam. Padahal itu, nah disinilah peran TNI Polri, kita mampu memberikan pencerahan kepada masyarakat gitu. Ya, cara berpikir bagaimana sebenarnya maksud daripada pemerintah melaksanakan pembatasan dilarang mudik mulai 6 Juni gitu kan, secara efektifnya walaupun perubahan-perubahan kemarin kan dilaksanakan mulai tanggal 16 Mei kemarin ini ya sampai tanggal 27 atau berapa ini. Terus masalah membangun karakter, nah integritas, etos kerja, ya gotong royong. Memang kalau moto gotong royong ini ya sesuai dengan Pancasila tuh, ya sila ke berapa tuh, keempat atau kelima itu, ya. Jadi memang udah satu pasapa kita, ya. Gotong royong ini terasa. Mungkin suatu desa atau di RT RW kalau menjelang 17 Agustus gitu kan, membersihkan lapangan untuk apa kegiatan, parit-parit menjelang hujan segala macam itu kan, sebelum adanya hujan atau nanti mengakibatkan banjir, kalau parit gorong-gorong tidak dibersihkan, mungkin kalau program di Jawa Barat ini ya dengan Citarum Harum, ya alhamdulillah itu ya yang dikomandi oleh Panglima ya, Kodam 3 Siliwangi itu alhamdulillah Sungai Citarum sudah bersih itu ya, limbah-limbah industri yang selama ini sembarangan membuang. Nah, ini salah satu revolusi mental kita ya. Memang kalau diharapkan itu pentolan-pentolannya, bukan hanya revolusi mental itu mentalnya masyarakat saya yang diminta untuk baik. Terutama dari instansi terkait di sini, mungkin daripada para pengusaha ya, berbagai profesi mungkin di situ ya. Lantas tujuan nasionalnya apa? Ya mewujudkan tujuan bernegara ini ya. Jadi kita sesuai dengan perkembangan teknologi sekarang ya, bagaimana Indonesia mampu. Kalau lihat sekarang di bidang teknologi, kita bersyukur nanti akan mempunyai kereta api tercepat di Asia mungkin itu. Asia Tenggara atau Asia. Ya, jadi Bandung Jakarta itu hanya 36 detik nanti. Menit ya. Yang selama ini sampai 1 sampai 2 sampai 3 jam itu. Ya, jadi nanti itu hanya 36 menit kalau tanpa berhenti. Kalau berhenti mungkin kurang lebih 45 menit nanti. Nanti di Purwakarta, di mana itu kan ada titik-titik berhenti. Nah, alhamdulillah ya. Terus Indonesia berdaulat, berdikari ya, berkepribadian ya. Mungkin selama ini masalah intoleransi itu kan, radikalisme ini segala macam, mudah-mudahan lah ya. Salah satu perwujudan atau implementasinya daripada pelaksanaan revolusi mental ini, masyarakat kita semakin betul-betul memahami sebagai warga negara yang baik bagaimana gitu kan. Nah, ini sebenarnya zaman dulu kan kalau dari 36 butir Pancasila sekarang mungkin 45 atau 46 itu ya penjabaran dari butir-butir Pancasila itu. Nah, ini mungkin kita sudah lupa gitu kan. Kalau bisa dibaca-baca lagi misalnya itu. Ya, oh kita sebagai warga negara, kita sebagai aparat negara, TNI Polri harusnya apa di bidang sila pertama gitu kan. Ini. Alhamdulillah kalau lihat aplikasinya rekan-rekan Serlik 61 ini, alhamdulillah terima kasih ya udah dilaksanakan bakti sosial gitu kan, ini segala macam. Mungkin kalau lihat di laporan saya lihat ada satu saran rekan-rekan dari saya, tolong titip jaga keselamatan ya. Karena membagi takjil atau apa itu di pinggiran jalan gitu kan. Sementara lalu lintas sangat padat. Orang bergurumul di situ, nanti salah-salah di media sosial kan dipoto sama orang yang nggak senang sama kita. Oh, polisi berkerumun apa itu katanya. Tidak pakai masker, masyarakat yang dikasih itu. Makanya kalau mau disorting, saran saya nanti tolong ya, bawa masker dulu, kasih masker dulu baru dipoto. Jejerlah baris orang itu menerima tajil atau apa di situ bingkisan dari kita ini. Kalau yang untuk di luar ya, di luar kantor. Kalau kemarin mungkin secara khusus kemarin saya lihatin di sini TNI Polri-nya kan di Sespim antara Sespimti dengan Sespimen ya telah melaksanakan, alhamdulillah dengan lancar dan baik. Lanjut. Nah ini ya 3 rumpun nilai strategi revolusi mental. Nah ini ya apa yang
terkandung dalam integritas. Nah, ini jujur, dapat dipercaya, berkarakter dan bertanggung jawab. Ya. Jadi rekan-rekan nanti akan menjadi Kapolres, ya, akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas, ya, baik secara struktural, gitu kan, baik secara sumber daya nanti, ya, khususnya masalah keuangan, rekan-rekan betul-betul harus mampu bertanggung jawabkan di situ, ya. Bagaimana anggaran ini digunakan, gitu kan, untuk apa segala macam sesuai dengan porsinya, ya, peruntukannya jangan sampai keliru. Ya, kalau saya lihat senior teman saya tanya ke teman, sini di mana? Oh bang, kasus waktu Kapolres dia. Sampai sekarang kan masih AKBP, temannya udah pada jenderal bintang 2 coba. Nah ini, ya, mandek dia, padahal dia udah SSP, udah Kapolres kan udah jelas itu. Nah ini, jadi rekan-rekan betul-betul semenjak hari ini, detik ini ya, rekan-rekan sudah berpikir, oh betul-betul, ya. Etos kerja, ya, berarti kita harus kerja keras, ya, optimis, produktif, inovatif, berdaya saing. Nah ini, tapi dalam arti berdaya saing di sini positif, ya, jangan melihat orang susah senang, jangan melihat orang senang kita susah gitu, ya, iri gitu kan segala macam ini, ya. Jadi betul-betul inovatif zamannya Kapolri sebelumnya itu penghargaan gitu. Sekarang pun masih ada itu, ya, diberikan penghargaan kepada ini dalam rangka ini segala macam. Nah, ini ya silakan lah pertama. Karena lihat dari Serdek sekarang itu kurang lebih berapa persen itu lebih dari 50% share penghargaan semua, ucapin selamat ya. Mudah-mudahan rekan-rekan bisa mempertanggungjawabkannya dan memberikan motivasi kepada rekan-rekan yang lain dan bisa membedakan lah. Ya, seperti junior saya di Kaltim itu, saya SPIM-nya dia penghargaan bintang dapat pin emas, kemarin dapat pin emas lagi dia. Dek, pin emas kamu mau dipakai apa lagi nih? Sebenarnya kamu udah saya SPIM dia 2001 dah. Gini. Ya bang, mudah-mudahan saya bisa ke Metro jadi Kapolsek kan dia. Nah itu. Tapi sementara mungkin masih dipakai karena dulu sebelum PTIK dia di Kaltim juga ya. Masuk PTIK terus di Mabes di Polda Metro, saya SPIM dapat di Kaltim lagi dia. Nah, untuk gotong royong ya yang tadi itu bekerja sama, solidaritas tinggi, komunal, ya berorientasi pada kemaslahatan kewarganegaraan ini ya. Jadi betul-betul rekan-rekan nanti sebagai Kapolres ya, sebagai Pak Dandim nanti Pak Enggar di sini kan Pak Jul itu kan mampu betul-betul ya berkolaborasi dengan TNI Polri, dengan Polri dan Pemda ya, untuk memberikan pelayanan ke masyarakat ya. Karena saya kan punya tempat di Banjaran itu tempat kreasi kecil-kecilan. Sangat kompak itu. Babin Kapdimas dengan Babin saya enak. Ya, saya nilainya positif, bukan berarti dia operasi batuk enggak, ya. Waktu ramai, waktu sepi pun datang ketemu saya pas sore-sore itu kan. Saya tetap saya ladeni gitu kan. Si semangat ya, siap dan terima kasih gitu kan. Kadang-kadang ada jalan-jalan tikungan sempit, pagar-pagarnya ketinggian itu kan dari segi lalu lintas itu kan bahaya itu, pandangannya terbatas, tikungannya jalannya sempit, tikungannya tajam gitu kan pandangannya nggak kelihatan. Saya lihat ini, disitulah hal-hal kecil sebenarnya kita mampu memberikan pemecahan masalah kepada masyarakat itu. Mungkin kalau bisa temboknya itu ya direndahkan, kalau tanamannya ketinggian dipendekin juga gitu kan, pagarnya tertutup dikasih carang-carang sedikit gitu kan, temboknya pakai besi atau pagarnya bagaimana. Ini salah satu upaya nyata ya kita berkontribusi kepada masyarakat. Lanjut. Nah ini rekan-rekan ya, silakan baca sendiri sikap jujur tanggung jawab tadi, atas kerjanya sudah jelas, prestasi mengutamakan pelayanan publik yang prima ini ya. Bagaimana pelayanan publik prima ini zamannya Menteri RBP itu kan betul-betul tuh Menpan ini. Ada blueprint istilahnya kalau di Polri itu. Silakan rekan-rekan cari lagi bukunya itu. Ya lengkap itu. Blueprintnya TNI Polri, Polri katanya dengan RBP Polri itu apa? Ya, di sini silakan. Lanjut. Nah ini tujuannya rekan-rekan nanti bisa membaca ya, mengubah cara pandang ini ya, membangkitkan kesadaran, membangun sikap optimis. Nah, ya tadi saya sampaikan kita mengisi kemerdekaan ini ya. Kita kalau lihat dari sumber daya ya, jumlah penduduk,
terus kita luas wilayah, ya alhamdulillah kita, ya berbagai kebutuhan di dunia ini lengkap di Indonesia, ya mineralnya segala macam, batu bara, minyak segala macam, waduh kayu masih ada semua, udah tropis coba, enak tuh. Kalau coba hidup di Amerika atau di Eropa yang subtropis segala macam, pengen ketemu matahari itu susah, ya cuma kelebihan kita itu ya karena sering ketemu matahari, hidungnya jadi pesek karena banyak sembunyi, kepanasan gini gitu kan, kulitnya hitam gitu kan, yang putih langsat dan kuning kan terbatas, hanya suku-suku tertentu saja. Kalau mungkin orang Jawa Barat ya saya orang Sunda, nggak terlalu putih, nggak terlalu hitam gitu, jadi sawo matang gitu kan, ada juga yang sawo busuk gitu kan ada. Ini rekan-rekan ini ya, kita bersyukur hidup dan lahir di Indonesia, ya banyak yang iri. Ya, kita dengan jumlah penduduk otomatis sebagai pemasaran daripada hasil industri. Ya, dengan poin apa? 4.0 gitu kan, 0 itu. 4.0 ini. Apalagi nanti mungkin apalagi setelah saya robot-robot ini jadi 5.0-nya bagaimana? Sekarang aja 3G itu udah 4G udah kalah sama 5G, Cina udah keluar tuh HP-nya. Ya. Sinyalnya mungkin lebih ini lagi gitu kan. Nah, nanti bagaimana kita ke depan ini? Polisi bagaimana memberikan pelayanan? Sudah jelas ya, sekarang tidak ada lagi tilang katanya kan di jalan. Tapi masih ada juga anggota yang masih dianggap belum bisa menjabarkan, atau mungkin cara-caranya bagaimana cara menegur masyarakat yang dianggap oleh masyarakat kita masih ada tindakan yang ini. Kan zaman teknologi diharapkan ya cukup di foto mungkin kan, tapi yang fotonya kan kameranya hanya di traffic light saja gitu. Ya. Di jalan-jalan tertentu belum ada itu. Orang yang melanggar naik motor nggak pakai helm, naik bawa mobil nggak pakai sabuk pengaman, kan susah juga. Ini ya. Terus mewujudkan Indonesia yang berdaulat secara politis, nah berdikari secara ekonomis, berkeluarga yang kuat. Alhamdulillah ya, kita menganut politik bebas aktif ya. Di gadang-gadang juga Bapak Presiden kita nanti mungkin begitu selesai jadi presiden bisa jadi ya sekjennya PBB nanti tuh ya, atau presidennya PBB, insya Allah tuh beliau betul-betul ya sangat mumpuni dan mampu kelihatannya. Kemarin juga kaitan dengan di Myanmar apa ya yang kudeta itu, Burma atau Myanmar itu ya, tapi banyak yang protes katanya kenapa yang dari Myanmar gini-gini. Nah ini kita harus mampu juga memberikan pencerahan kepada masyarakat di luar sana ya, bahwa Indonesia ini politik bebas aktif ya, tidak memihak satu kelompok ya. Kalau dulu kan ada kelompok barat dan timur ya, mungkin antara Rusia dan Amerika. Sekarang mungkin kita itu mohon maaf ya, kelompok barat dan timur itu, Cina mungkin dengan Amerika gitu kan. Karena apa? Khawatir produk-produknya yang negara-negara lain selain Cina itu kalah nanti ya. Jadi memang kalau lihat hasil perdagangan Cina itu betul-betul KW1 KW2-nya tuh nggak kalah saingan juga. Model sekarang atau mobil itu kan Wuling ya. Wuling apa? Kalah itu saing berat Toyota Jepang itu. Ya, Wuling itu. Kuncinya tuh enak sekarang tuh ya. Suara kita direkam Wuling gitu kan. Buka pintu langsung itu, enak itu. Tapi mungkin pas suaranya direkam seger, giliran batuk, Wuling buka pintu, pas agak serak, suaranya nggak cocok Mas gitu. Nah, ini mungkin dengan teknologi ini ya betul-betul nanti ya nggak kalah jauh tuh interiornya ya, eksteriornya tuh bagus-bagus untuk model-model mobil Wuling itu ya. Jadi tantangan berat memang dari segi kita sebagai negara berkembang menuju negara maju ini ya. Janji Pak Jokowi dulu adanya SMK kan banyak tuh yang oposisi yang partai-partai yang tidak ini menilainya kan kita salah satu kelemahan. Tapi mudah-mudahan nanti negara kita mampu juga membuat mobil listrik ya, mungkin kerja sama Singapura, kerja sama Cina, dulu kan Korea zamannya timur dengan Bimantara itu, jangan Pak Harto itu kan gagal juga itu ya. Belinya di sana hanya 12 juta,
Dijual Timor itu 41 juta gitu ya. Bersaingan dengan Bimantara, dengan katanya gitu kan, terjadi sesuatu ini nah sejarah kita itu ya. Mudah-mudahan sekarang kita tidak ada ini karena kaitannya dengan ekonomi ya, politik ekonomi. Banyak mafia-mafia sama Pak Presiden kita ini ya salah satunya revolusi mental itu mampu gitu, dikuasai negara, bukan dikuasai oleh pentolan-pentolan mafia-mafia itu. Beras, gula, segala macam itu. Mudah-mudahan lah ya. Sekarang seperti pengelolaan taman mini itu kan diambil oleh negara gitu. Selama ini kan yayasan. Kontribusinya ke negara nggak ada. Ya, di situ. Kalau kita lihat di media sosial, nah di situ rekan-rekan bisa membaca gitu. Betul juga gitu kan. Nah, ini ya. Ini sebagai bekal rekan-rekan nanti jadi Kapolres betul-betul bisa membaca rekaman zaman. Baik, lanjut halaman 23 ya. Halaman 24 aja 24. Nah, ini. Jadi 5 aksi nyata ya gerakan revolusi mental ini ya di Indonesia melayani. Nah, ini Indonesia tertib, Indonesia mandiri, Indonesia bersih, Indonesia bersatu. Jadi tadi melayani kalau di intensi Polri dan TNI bagaimana ya. Kami siap melayani Anda gitu ya. Jadi dengan quick responnya dulu kan button ini segala macam itu dalam waktu sekian detik. Makanya mungkin di luar negeri kan 911, kita kan 110 itu ya, 110 gitu kan. Apakah udah berjalan belum gitu selama ini gitu kan. Nah, ini kalau terobosan kreatif inovasi Kapolres kan membuat aplikasi itu setup persis di Kaltim itu. Kapolres ini Poldanya kalah. Tapi saya tanya uang dari mana kamu itu? Wah bang habis sekian juta bang, sekian miliar juga bang, ratusan juta. Gitu. Nah jangan ujung-ujungnya rekan-rekan membuat ini segala macam, ya tato anggarannya nggak jelas. Gitu kita ada dari Irwasum atau mungkin dari BPK gitu kan dikejar. Nah ini tadi sesuai dengan akuntabilitas itu bertanggung jawabnya betul-betul. Kalau mungkin di situ anggarannya dari swadaya dari mana betul-betul tercatat, dicalak gitu kalau di keuangan itu, ya masuk dan keluar lagi dibuktikan dengan RAB perencanaan, ada kontraknya gitu kan dengan outsourcing itu dari mana ini segala macam itu. Bagaimana nanti dalam hal perawatannya, kontraknya ke depan, biaya kelanjutannya dari kontrak ini uang dari mana? Ya, tinggal koordinasi nanti dengan Karolena dilaporkan ke Kapolda. Itu dianggarkan lah mungkin nanti perawatannya gitu. Nah ini salah satu upaya. Jadi jangan sampai kita memberikan pelayanan yang terbaik hanya sesaat gitu dengan teknologi ini. Memang kita berlomba ya. Polda ini membuat ini, Polres ini membuat itu. Ya. Terus Indonesia tertib tadi ya dengan adanya undang-undang IT, Presiden menekankan kepada ini ditindaklanjuti oleh Presiden bidang cybercrime gitu kan IT ini ya jangan ujuk-ujuk ini ya tetap kita harus tegas ya tapi masih bisa restorasi justice ya dikedepankan dulu gitu win-win solusi memberikan pemecahan yang sifatnya murah cepat masyarakat dan mengerti gitu dan saling menerima nih ya terus Indonesia mandiri betul-betul kita berharap itu tidak berpangku ke negara lain gitu ya dulu mungkin kita membuat pesawat itu memang lisensinya kan dari Amerika berat itu. Makanya sekarang isunya seperti kapal kemarin tenggelam gitu kan, bahwa kapal kita itu kembali tenggelam ditembak oleh Prancis itu apa ya? Karena bersaing dengan Jerman katanya pembuatan kapal selam itu. Kan salah itu hoax juga itu kan. Nah ini rekan-rekan betul-betul ya mampu nanti memberikan kontribusi kepada institusi masing-masing ya TNI mungkin rekan TNI darat laut udara ini kepada pimpinannya masing-masing nanti ya institusinya mampu memberikan kontribusi ya dalam pelaksanaan tugas. Indonesia bersih ya masalah penghijauan dulu waktu saya di Sumbawa itu Kasat Lantas itu teman senior yang dari Angkatan Udara dengan Gatarinya itu dengan Twin Otter itu moto karena Indonesia dibilang polusi katanya. Udah pada saat musim hujan lah dipotong hijau semua itu gunung-gunung yang di Sumbawa. Gersang-gersang coklat itu ya. Kirim ke PBB mungkin dulu WWF itu apa itu ya. UNDP itu apa itu.
hijau. Kita memang sebagai penyumbang paru-paru dunia kita, ya khusus Kalimantan dan Sumatera. Tapi kalau saya lihat tuh Kalimantan kayu-kayu hutan yang alam-alamnya udah habis, udah. Palembang pun udah sawit semua, Kalimantan sawit-sawit semua. Malah kalau dari segi kultur itu kan sawit itu satu harinya menyedot air itu. Ya dulunya rawa-rawa bisa kering. Jadi satu hari itu pohon sawit itu 8 liter coba. Jadi kadang-kadang nanti kalau punya lahan gambut itu, yang basah-basah banyak pohon-pohon gambut atau yang apa galam-gelam itu kan, dalam waktu setahun pasti kering. Makanya nanti yang di lingkungan pemukiman yang sumurnya dulu hanya 4 meter digali itu bisa 10 meter, tapi baru keluar air itu. Pasti itu. Ya, permasalahannya memang ada gitu kan. Nah, makanya program-program apa? Kalau saya dulu di Sumut, penanaman 1000 pohon gitu. Ingat di Dela Danau Toba sana di ya Sipiro gitu kan daerah-daerah sana itu. Nah ini ya salah satu terobosannya. Terus Indonesia Bersatu ini ya udah di Sabang sampai Merauke. Saat ini kan banyak isu wah intoleransi dan radikalisme teroris segala macam. Ini mudah-mudahan nanti rekan-rekan masyarakat wilayah mampu mempersatukan kembali. Makanya TNI Polri itu harus kuat. Ya, 3 pilar dengan Pemdanya yang punya uang, kita membantu gitu dalam pembangunan. Memang kalau khusus Polri dilematis ya. Makanya kadang ada kelonggaran yang sering nonjol sekarang kan yang korupsi itu ya KPK dengan kejaksaan. Kita agak-agak mundur sedikit. Ya, kita memberikan pelayanan aja mungkin penegakan hukum di bidang lain gitu kan. Silakan. Mungkin kalau Kapolres nanti ketemu Pak Bupati hati-hati nih Mas. Kita monitor gini. Sesuai rel gitu. Ingetin gitu aja. Ya. Jadi kalau saya dulu ada senior, kalau perlu tuh Kapolres itu Pak Dandim itu jangan jadi nomor 1 ya, mohon maaf ini. Kalau di lapangan cukup nomor 2 saja, nanti silakan jabarkan maksudnya apa gitu. Karena kalau dalam arti bahasa dulu penguasa tunggal itu kan Pak Bupati itu, karena dia punya duit dari PAD-nya segala macamnya itu. Ya, kadang-kadang ya kantor polisi dan kantor Dandim itu diperbaiki dari anggaran Pemda gitu dengan hibah-hibahnya itu. Ya, seperti di Sumsel atau di Palembang, gubernurnya Pak Alek itu zaman Pak Alek membangun reserse. Beliau mau ngomong, Pak Kapolda, nanti sel ini yang ngisi jangan saya nanti di penjara katanya. Saya yang membangun, justru saya yang pertama masuk penjara di sini. Nah, ini kadang-kadang dilematis di situ. Ya, ini salah satunya ya untuk bahan pemikiran kita. Ya, tapi bukan berarti mengabaikan di depan mata adanya suatu tindak pidana ya khususnya korupsi. Karena kalau jaksa meninggalkan tugas tambahannya sebagai penyidik ya dari perubahan PP berapa dulu tuh ya hilang ya karena kalau tugas jaksa kan sebagai JPU itu jaksa penuntut umum makanya dikasih lebihnya sebagai penyidik di bidang korupsi khusus di bidang korupsi gitu. Kalau nanti kurang eksis pasti hilang itu dari Komisi 3 ngamuk-ngamuk udah kasih kesempatan enggak ini ya udah hilang ya sementara Pak polisi sendiri ya banyak tugasnya Sabara tugasnya ini Bimas ini segala macam coba memang kita ironis ya dilematis polisi itu kepercayaannya kan urutan keberapa gitu kan. Alhamdulillah kalau TNI kemarin nomor 1. Memang disitulah benturan psikologis kan tidak terlalu nampak. Kalau polisi orang yang pacaran gitu kan, kurang ajar ada polisi gitu kan, karena lewat jam 12 malam ke sana kan nggak logis gitu. Anak gadis mojok anak berdua gitu kan, datanglah polisi. Orang judi, orang kebut-kebutan gitu kan, semua lah orang mau mencuri. Kalau ada polisi bukan terima kasih Pak, saya mau mencuri tolong kawasin saya kan bukan gitu, kurang ajar nih. Saya hari ini nggak dapat sasaran katanya kan gara-gara ada polisi. Ya lain-lainnya kan tugas Bimas gitu kan. Gitu. Wah makasih Pak polisi datang nih, saya laporan nih. Saya hari ini ada korpe Pak, ini ada masyarakat saya agak bandel sedikit. Nah, sama Babin Kaptimas atau Babin saya diberikan pengertian. Hai Bapak, bahwa perlunya kerjasama, perlunya kebersihan, kita sama-sama menjaga lingkungan kita. Ada dengan teknik dan ini cara berbicara kan adanya Pak Eko itu siapa Pak Eko itu Pak siapa Pak Pabin itu kan. Nah, alhamdulillah itu ya yang sering di YouTube itu salah satu menggugah juga inovatifnya bagus itu. Tapi alhamdulillah dia dapat penghargaan sekolah mungkin dari Kapolri itu. Oke, lanjut.
Nah ini ya, jadi rekan-rekan nih penjabarannya Indonesia Melayani banyak nih, ya silakan. Jadi nanti kalau rekan-rekan membuat laporan hasil kuliah, ya ini bisa diambil karena di situ kan formatnya itu ada bulkona segala macam, di situ kan pembahasan segala macam. Kalau lihat di lampiran PPKT silakan nanti ke Optik bisa men-share, nanti saya kirim nanti ya untuk paparan ini. Dan bahan ceramah ada juga nih, Reformasi Islam bab 1 sampai sekian halaman nih, saya banyak ini ya. Bisa dicuplik jadi rekan-rekan nggak terlalu kelabakan nanti. Lanjut. Halaman 29 ya. Eh 28 dulu. Nah ini ya, revolusi mental menurut Jokowi ya, perubahan masyarakat lebih baik ya dimulai dari perubahan pada masing-masing individu ya, jadikan wadah bukan. Nah itu jadi perorangan ya. Lembaga kepolisian kan terdiri berbagai bagian ya, badan-badan ini segala macamnya ke bawahnya jadi KOD segala macam ya, sampai ke perorangan itu ya. Nah kita sebagai postur Polri ya yang sifatnya mempunyai diskresi kepolisian betul-betul harus mampu mencerminkan kita sedang di ini. Tapi kalau seorang TNI mungkin ya kalau pas di depan ada perang itu kan nggak bisa ambil keputusan, itu harus berdasarkan perintah. Kalau polisi ada diskresi kepolisian. Ya sisi lain mungkin kita ini ada asas subsidiaritas ya, melaksanakan tugas yang bukan fungsinya tapi pada saat ini bisa selesai itu kita serahkan kepada yang berhak. Ya. Dulu banyak undang-undang yang tidak ada kata-kata lagi. Kalau dulu itu selain pejabat kepolisian negara Republik Indonesia mempunyai kewenangan khusus, itulah PNS. Dulu undang-undangnya kantor pos kan bisa. Mungkin ada MOU pengecualian kaitan dengan senpi, dengan narkoba, baru kita bisa membuka juga itu. Ya. Mungkin undang-undang perbankan gitu kan. Dulu isinya rahasia negara atau rahasia ini pasal 46 atau berapa, bisa membuka rekening, tapi sekarang kan nggak bisa secara ini, tapi dengan permohonan ya bank mungkin bisa memberikan blokir segala macam itu kan. Bea cukai dulu kita masuk di dalamnya itu, ya. Tapi saya dulu sebagai Polair tetap, ya selesai itu, oh ini radiusnya sekian, oh ini tugasnya ini, udah kita serahkan ke bea cukai gitu kan. Disitulah kita pada saat pemusnahannya bersama-sama gitu kan. Jadi disampaikan bahwa revolusi mental harus dimulai dari perubahan diri sendiri setiap manusia sebagai jati diri. Nah ini identitas seseorang ya, yang fitrah asal kejadian keadaan yang suci dan kembali ke asal. Kalau di Al-Qur'an udah jelas itu ya, yang fitri ya. Jadi rekan-rekan hari ini 1 bulan ini melaksanakan puasa, insya Allah nanti ya pada saat Lebaran kita kembali ke fitri, makanya Idul Fitri ya, kembali seperti bayi yang baru dilahirkan, insya Allah ya. Dosa-dosa kita yang selama setahun itu ya pupus, kecuali mungkin ya kalau Ustadz itu khususnya untuk ibu-ibu, di sini ada serdik perempuan ini, ibu-ibu yang tidak akan mendapat pahala itu yang tidak melaksanakan puasa ya. Tapi ibu-ibu yang khususnya yang datang bulan kan nggak puasa. Kata Ustadz itu rata-rata yang menstruasi, mohon maaf ya, 5 hari, tegurlah sama semuanya. Kok Bu belum puasa lagi, masih flek katanya. Sehari, kok belum 2 hari gitu. Nah ini kata Pak Ustadz pasti tidak akan diterima itu ibadahnya. Istilahnya tidak jujur. Jadi revolusi mentalnya secara individu belum terwujud. Nah ini ya. Jadi rekan-rekan, insya Allah selesai puasa ini khususnya yang Muslim gitu kan, dan rekan-rekan yang non Muslim ya. Terima kasih toleransinya. Mungkin pada saat di masyarakat, saya tadi pagi dari rumah ke sini itu anak-anak muda itu pakai sarung habis sholat subuh. Tapi sembunyi-sembunyi dia di genggaman tangannya itu, di telapaknya itu rokok, kan lucu gitu. Saya berpikir, ini sayang kali itu. Karena saya tadi udah jauh balik lagi, kunci pila saya kebawa, kunci kolam itu kebawa, balik lagi ke rumah itu sambil mikir, ini anaknya puasa atau gimana gitu kan. Kasihan itu. Atau mungkin itu ya, jadi mentalnya itu belum siap. Nah ini ya. Kita memang khususnya yang Muslim, kemarin mungkin FA dibubarkan segala macam, beliau mau mengatakan revolusi akhlak katanya. Ya, ini rekan-rekan yang di sini saya tanya, mungkin ada yang pernah jenggotan nggak?
rekan-rekan Serdik polisi yang Polki itu. Coba sini tayangan ini. Serdik Jim. Serdik. Izin Pak, tidak ada suaranya Pak. Oke, saya lupa. Baik rekan-rekan, ya tadi udah sekelumit saya sampaikan secara global, mungkin baik zaman sejarah Pak Karno, terus zaman Orde Baru nggak saya sampaikan di situ, kita jelas mungkin dulu betul-betul kita itu rasa ininya segala macam kalau dilihat, makanya adanya reformasi 98 itu ya mudah-mudahan dengan pimpinan presiden sekarang ini ya didengungkan lagi masalah polisi mental khusus bagi kita sebagai pelayan masyarakat yang mempunyai nilai-nilai tadi ya secara individu mampu mengaplikasikannya itu ya bagaimana kita sebagai perseorangan ya jadi karakter asli kita yang seharusnya bagaimana terus rusak ya kita harus memperbaikinya. Yang diharapkan itu bagaimana yang baik itu yang tadi itu ya jadi kita harus gotong royong segala macam mungkin udah pecah segala macam di lingkungan tidak ada lagi gitu kan mungkin kalau di satu wilayah itu ada jemaat besi habis olahraga mungkin korpe di lingkungan satker masing-masing gitu kan habis olahraga bersama itu ya terus sebelum saya lanjut mungkin rekan-rekan ada yang merasa pernah nggak berpikiran radikal gitu kan karena kalau di Kaltim ada junior berapa itu ya komentar di Facebooknya segala macam gitu begitu kita tegur panggil propam segala macam dewasa negur segala macam baru menyadari dia ya ini kadang-kadang kemarin anggota mana yang di Jogja di mana itu kan udah rekan kita dapat musibah segala macam gitu ternyata dia stres umur sekian belum pernah kawin-kawin duda dia stres dia nah ini ya nah, kita sebagai pimpinan tolong anak buah kita nanti itu betul-betul diawasi ya Kabag Sumda atau Kabag Ren ya Kabag Renmin apa itu ya sebagai Renmin betul-betul ya peranan P3D atau proposnya betul-betul gitu mengawasi ya pada saat apel pagi kalau udah gejala-gejala gini dipanggil kamu ada kurangan saya gitu tanya di situ pertama mulai datang apel pagi terlambat besoknya lagi hilang absen panggil segera jangan sampai hilang dicari gitu ya sebelum parah itu kalau perlu ya itu peringatkan ya nah ini salah satunya ya kita udah nggak terasa rekan-rekan udah 1 jam ya istirahat yang berapa kita lanjut atau mau istirahat dulu Istirahat dulu Dan. Oke, istirahat ya. Istirahat dulu, Komandan. Boleh ya. Silakan tuh yang mau ini ya. Alek nggak puasa ya Alek. Mana Alek? Siapa tuh Marbun tuh yang Pokja 19 tuh. Silakan seruput. Tapi jangan di seruputnya kelihatan di kamera. Ya, silakan istirahat dulu 10 menit ya. Setuju ya 10 menit ya. Siap, Komandan. Siap. Ya, terima kasih, Komandan. Terima kasih. Mandi rokoknya bakar. Yo, yang belum sarapan tadi yang Emang Diki lagi ganteng Emang Diki ini.
Bang Dodon seruput dulu Bang Dodon. Tolonglah. Puasa Kusmara. Bang Didi, tarik dulu Bang Didi.
Baik, rekan-rekan, kita lanjutkan lagi. Udah 10 menit kita istirahat. Sebelum saya lanjutkan, audio gimana? Bagus ya? 84? Bagus. Jelas kemudian. 81. Kedengaran sampai kali Doni. 81 atau 82? Nah, 82. Oke. Jelas. 84, 81 kemudian. Baik, jadi gini ya. Jadi kita kembali kepada yang kitahnya atau aslinya. Jadi karakter bangsa harus kembali. Hilang malah. Jadi karakter aslinya. Mohon izin, suara agak mengecil, Komandan. Suara mengecil, mohon izin. Satu. Mana? Sudah jelas, Komandan. Baik, terima kasih Jelas, ya. Tadi sejarah revolusi mental. Izin hilang lagi, Komandan. Suaranya hilang, Komandan. Gimana sekarang? Udah bagus? Halo? Sudah Dan, sudah bagus Sudah, Dan. Komandan, sudah. Oke, alhamdulillah ya. Jadi kita kembali ke materi ya. Jadi karakter bangsa Indonesia harus kembali kepada aslinya. Nah, ini rekan-rekan ya. Jadi kalau lihat di Bulkona ini ya. Jadi karakter asli bagaimana bangsa Indonesia ini zaman dulu kita sebelum merdeka atau sebelum adanya bahasa Indonesia itu, bangsa Indonesia ini ya. Jadi nanti rekan-rekan juga akan mendapatkan pelajaran bagaimana sejarah bangsa Indonesia dari K.S.P.M. ya. Jadi kita dulu ini berbagai-bagai kerajaan-kerajaan kecil ya, mungkin kerajaan zaman Majapahit, Sriwijaya, Pajajaran gitu kan, sampai ke khususnya mungkin Sriwijaya ini kan sampai ini mungkin zaman Gajah Madanya kerajaan apa itu Majapahit kan udah jelas itu ya. Terkotak-kotak lah zaman dulu kita ini ya. Datangnya penjajah, kita dengan adu dombaannya kita bisa terpecah segala macam dan habislah itu kerajaan-kerajaan yang saat ini hanya beberapa kerajaan yang masih utuh ya, masih lengkap mungkin di Jogja, di Solo dan di daerah-daerah provinsi lain masih ada ya. Nah, kita ya dengan zaman dulu watak-watak penjajah itu kita diadu domba, sesama bangsa Indonesia sendiri kita kan saling perang gitu kan. Gitu. Karena apa? Zaman dulu ada yang diuntungkan, mungkin istilahnya kelompok-kelompok masyarakat tertentu ya. Gitu zaman merdeka kita dengan para pahlawan kita memperjuangkannya dan berhasil, dan pada saat masanya mengisi kemerdekaan itu muncul berbagai masalah paham-paham. Di situ ada DITI, mungkin Kartosuryo segala macam itu ya. Munculnya paham komunis saat itu ya, dengan nasakomnya segala macam. Zaman Pak Karno ini, itulah salah satu hal-hal muncul ya berbagai persoalan pada saat masa-masa kemerdekaan. Nah, alhamdulillah saat ini ya dengan adanya revolusi mental ini diharapkan ya kita kembali ke karakter asli ya. Bagaimana sikap atau watak bangsa Indonesia ini dari segi pemerintahannya itu betul-betul ya kita mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Kita sebagai Polri ya salah satunya menegakkan hukum betul-betul mempunyai rasa berkeadilan dengan motonya Pak Kapolri sekarang ingin presisi ini ya. Yang terakhirnya kan berkeadilan. Betul-betul masyarakat itu merasa dilayani ya, merasa puas dengan pelaksanaan tugas Polri, khususnya katanya dengan penegakan hukum. Yang mudah-mudahan tidak pilih-pilih, istilahnya tajam ke bawah tumpul ke atas ya. Alhamdulillah dengan Bapak Kapolri ini ya kita tidak pandang bulu. Mungkin KPK juga kita lihat ya ada salah satu ini segala macam di DPR itu udah betul-betul itu ya. Zaman dulu mungkin kita masih pilih-pilih ya, tapi nggak tahu lah. Mudah-mudahan khususnya Polri juga karena KPK sendiri kan itu
ketua KP-nya sendiri anggota Polri, ya. Dan beliau tidak mau pensiun dini tuh Pak. Ini ya Pak Firly itu. Ya, alhamdulillah itu cerminan kita betul-betul rasa keadilan itu kita hilang, image bahwa tumpul ke atas itu tidak ada lagi. Yang diharapkan dengan baiknya ini yaitu masalah pendidikan. Jadi rekan-rekan nanti lulus dari sini itu betul-betul ya berkualitas ya. Mampu melaksanakan dengan baik sebagai Kapolres dalam menegakkan hukum, memberikan pengawasan kepada anggotanya, ya betul-betul ya. Tidak pandang bulu gitu kan. Lanjut. Lanjut. Nah, khusus untuk revolusi mental Polri bagaimana yang diharapkan? Ya, kita punya tribrata, catur prasetya nih, ya. Jadi tribrata 1 sebagai roh berakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Rekan-rekan ini dengan Sabta Marga dan Sumpah Prajuritnya, ya, TNI Darat Laut Udara betul-betul mampu melaksanakan ya dan dijiwai dan sebagai rohnya itu dalam melaksanakan tugas betul-betul ya. Sabta Marga dan Sumpah Prajurit dapat dilaksanakan baik ya. Nah, jati diri Polri sendiri ya fitrahnya asal kejadian keadaan yang suci dan kembali ke asal. Nah, ini ya. Jadi polisi yang diharapkan sesuai dengan Undang-Undang 2 nomor 2 tahun 2002 itu bagaimana? Ya, kita sebagai pelayan masyarakat, penegak hukum dan memelihara harkat tibas itu ya. Memelihara keamanan ketibaan masyarakat, betul-betul kita di tengah-tengah masyarakat mampu melaksanakannya dengan rasa adil ya. Tidak memihak pada salah satu pihak. Ya. Jadi kita istilahnya itu betul-betul tanpa pamrih. Ya. Jadi tugas pokok kita adalah diharapkan ya zaman 4 itu dengan promotornya itu yang sekarang mungkin Kak Kori ini dengan presisinya. Ya mudah-mudahan kita bisa terwujud. Nah ini lanjut. Nah dalam hal ini ya Serdik sebagai peserta didik ya bawa sebagai ujung tombak pembangunan karakter bangsa ini ya mudah-mudahan rekan-rekan selesai mendapatkan ilmu di SESPIM ini betul-betul nanti mempunyai integritas ya etos kerja dan gotong royong tadi ya sesuai dengan harapan daripada pimpinan negara kita itu kita membangun karakter Polri berkepribadian dan kebangsaan gitu kan betul-betul kita sebagai bangsa Indonesia kita kalau lihat pengabdian kita ini memang sesuai dengan pembukaan Undang-Undang 45 ya melaksanakan ketertiban dunia alhamdulillah ya banyak anggota-anggota kita ya perwira-perwira kita melaksanakan tugas PBB ya mungkin dulu zaman di Garuda Setia ini segala macam ke Sudan Pak Krisna tuh ya tugasnya beliau itu sebagai paling terdepan ya nggak bosan-bosan beliau keluar negeri terus. Mulai dari Taruna, bapaknya kan atas pertahanan di Bangkok dulu. Letkol terakhir, bapaknya bintang 2 itu. Jadi kalau cuti itu beliau betul-betul tuh ke Thailand tuh. Pulang dari sana dapat ilmu. Zamannya belum berproses mental kita tuh. Zaman memakai kartu dilipat-lipat itu cukup dimasukin koin sekali itu bisa 1 jam 2 jam itu dulu yang telepon di pojokan asrama di Akpol itu. Betul-betul gitu. Teknologi kita bisa dicuri dulu. Ya, pijit ini, pijit itu bisa. Termasuk kita punya telepon pakai HP yang ada PDF-nya tuh. PDF-nya tuh dipijit nomor teleponnya langsung tempelin ke telepon itu. Pulsa tidak kesedot itu. Ya, aman itu zamannya dulu di Polres di Pamopta itu, ya. Kita diharapkan ya berdalut politik, nah nilai kewarganegaraan, nilai dapat dipercaya, ekonominya kita ekonomi mandiri dan kreatif. Makanya dengan kebijakan pemerintah nih UMKM gitu kan, mikro menengah ini segala macam ini ya kita dukung. Kalau lihat di Poda-Poda itu ada penanaman sayuran yang bioponik itu apa ya? Pakai ini segala macam itu di repol airnya Bang Peno itu yang di Maluku itu. Ya, di Maluku, Polda Maluku itu alhamdulillah itu ya. Sekarang di Sulawesi Selatan itu kebetulan Kapolanya Pak Merdisam gitu kan. Betul-betul tuh berhasil juga beliau itu. Nah, rekan-rekan mungkin nanti begitu jadi Kapolres apa kira-kira terobosan kreatif inovatifnya supaya betul-betul jadi diterima masyarakat sebagai Dimas pioner lah ya, mampu memberikan contoh gitu. Dengan pandemi ini orang banyak yang di PHK, dirumahkan segala macam, tapi sementara kebutuhan hidupnya setiap hari kita membutuhkan biaya gitu. Nah,
Sementara dia punya lahan yang tidak produktif. Nah, kita aktif di situ. Kira apa? Mungkin tanah itu kosong digali, sumber air ada, kita sama-sama gotong royong sesuai dengan falsafah kita ini, ya dibuat kolam lah di situ. Ya, darahnya mungkin ini segala macam dengan modal sedikit, cari terpal, kasih air, kasih ikan nanti di situ. Ya, jadi bagus itu. Ya, Biomas Pionir, terobosan yang bisa kita praktekkan nanti. Ya, lanjut. Nah ini untuk kita semua, khususnya anggota Polri, mungkin rekan-rekan yang dari TNI bisa membaca lah, ya. Ini yang zaman dulu kan, ini Tribrata yang dibahasa Indonesia kan, walaupun berbeda, tapi tidak jauh dengan yang sebelumnya. Dulu pakai bahasa Sanskerta, gitu kan. Malah ada wacana kemarin itu mau dikembalikan ke Tribrata yang lama, gitu kan. Karena ada gini, Geniang Pratidina katanya kan dulu itu. Jadi polisi bingung tak ya Cina, repot juga gitu kan. Nah ini ada anekdot yang gitu-gitu dihilangkan di situ lah. Jadi Geniang Pratidina, polisi bingung tak ya Cina gitu kan. Alhamdulillah ya. Jadi ini tidak jadi, mungkin dirubah, mungkin rekan TNI itu kan ada Sabta Marga dan sumber prajuritnya bisa betul-betul dilaksanakan. Lanjut. Nah nilai-nilai Tribrata ini rekan-rekan nanti bisa menjabarkan, ya. Jadi dimensi hubungan ke Tuhan, ketakwaan, profesionalisme dekat dengan masyarakat ini, ya silakan rekan-rekan nanti dipraktekkan. Sudah dipraktekkan, tinggal ditingkatkan lagi, ya memberikan pelayanan terbaik masyarakat. Lanjut. Nih, lanjut. Nah ini, ya jadi nilai kode etik ini berkaitan dengan kode etik, ya. Jadi pengembangan dari revolusi mental itu betul-betul kita sebagai anggota Polri atau TNI juga. Jadi pertama etika kenegaraan, ya. Jadi ada etika kelembagaan, kemasyarakatan, kepribadian. Ya, ini sebenarnya tugas pokoknya Propam itu. Ya, jadi nanti anggota Polri yang melanggar ini segala macam salah satu unsur subnya itu di sini nanti. Jadi saudara melanggar etika kenegaraan, ya seperti tidak mengakuinya ada Pancasila, ini segala macam, gitu kan. Misalnya kemarin nih ada suatu masjid itu, ya. Orang make apa itu masker menjelang sholat di masjid itu diusir dia, ya di daerah Bekasi, Depok Bekasi itu. Alhamdulillah dengan hadirnya seorang polisi mampu menjelaskan, dan dari sekjennya MUI juga berbicara di situ, Pak Bupatinya berbicara. Kita nanti ada di tengah-tengah masyarakat betul-betul, ya. Jadi ada istilahnya kita NKRI harga mati, ya penjabaran nilai-nilai dari Pancasila ada itu, ya toleransi. Kita nggak usah takut sama corona katanya gitu. Nggak sadar kita itu, ya. Imun kita segala macam gitu kayaknya nih. Jadi doktrin-doktrin yang belum mempunyai jiwa kebangsaan kenegaraan itu, ya. Mungkin masih terpengaruh oleh ormas-ormas yang mungkin salah satunya kemarin dibubarkan itu, ya. Jadi masih melekat doktrin-doktrin yang betul-betul keliru, ya. Terus etika kemasyarakatan, ya. Kita sebagai pemelihara keamanan ketertiban masyarakat, penegak hukum masyarakat betul-betul, ya, memperhatikan kearifan lokal, ya. Jangan sampai model saya ditugas di Bali itu dulu 6 tahun, ya. Karena saya ingat tinggal di asrama itu jemuran, Pak, tolong jangan melebihi temboknya pura, gitu kan. Terus pembantu saya agak nakal, mungkin ada bekas baby itu softtek dibuanglah ke pojokan yang ada gundukan sampah-sampah di daerah Pura itu. Betul, malam itu anak saya itu nangis-nangis dia, ya ini segala macam. Saya tanya, ada pemangku, tanya anggota, kemudian mungkin cek kira-kira apa pembantu komandan gini. Saya si Bibi betul, ya kita bukan berarti tidak percaya lah, ya ke rekam lokasi tempat itu memang sangat penting itu. Jadi kita harus ada betul-betul tahu di suatu wilayah itu kita ini siapa, dan di situ bagaimana gitu kan etika moralnya atau mungkin kebiasaan masyarakat betul-betul kita, ya. Bukan berarti kita itu udah istilahnya itu musyrik segala macam, enggak, ya. Kita betul-betul menghargai, betul. Ya, makanya saya coba dulu, ya. Jadi saya tanya orang di sana tuh, dan komandan kan Islam, silakan baca apa di situ. Intinya ya sama Tuhan, komandan mohon maaf gitu kan. Ini ada pembantu saya kurang ini segala macam gitu. Betul, selesai saya mendoakanlah istrinya tamak ke Allah, mungkin karena kecemburuan
ini segala macam. Si anak saya tuh betul-betul nggak diganggu itu, nggak nangis-nangis lagi, meriang segala macam. Dan sebelumnya Kapolsek dulu di Ubud itu, Kapolsek Ubud itu diketuk-ketuk pintu gitu kan, begitu ditengok nggak ada orang, ketuk-ketuk ditengok nggak ada orang, terakhirnya ada ular itu. Karena dulu istrinya dapat orang Bali, istrinya masuk Islam, mohon maaf ya, ini agak cerdik sedikit aja. Jadi begitu dikasih buah-buahan bekas saja itu dibuang gitu kan, karena beliau mungkin muslimnya sangat ini gitu kan. Tapi yang etisnya kan lebih baik, oh makasih diterima, nanti panggil anggota kasihin ke anggota gitu kan. Itu ini dibuang gitu kan. Nah, di situ kan. Mungkin siapa yang berbuat kita tidak tahu lah ya. Jadi kita saling menghargai juga. Nah, yang etika kelembagaan ya dengan adanya Tribrata, Caturprastia, sumpah janji komitmen moral, mungkin di TNI itu ya Sabta Marga dan Sumpah Prajurit betul dilaksanakan di ini kan di lapangan gitu ya. Terus etika kepribadian, kehidupan beragama, patuh hukum, sopan santun di lingkungan masyarakat, kelurahan, bagaimana kita itu? Yang tadi saya sampaikan di etika kemasyarakatan itu. Ya, mungkin dalam lingkup keluarga seorang bapak melarang anaknya jangan merokok, bapaknya merokok gitu kan di depan anaknya. Saya alhamdulillah saya nggak merokok sampai sekarang itu. Dulu saya kasat lantas mungkin rokok bisa dihitung di zaman letan itu 10 batang gitu, ingat itu. Ya, waktu saya share itu pas rapat-rapat ada kasat lantas pabukran dari orang tua tuh. Pabukran saya ngantuk gitu. Rokoknya gaya si cepot ya sedot buang gitu aja itu. Manyun gitu kan. Samsu lagi ingat itu 10 batang itu. Udah ke Sumbawa enggak gitu kan. Waktu saya di share itu ke Sumbawa enggak lah itu. Sampai sekarang alhamdulillah itu. Pada doktrinnya Taruna itu memang pasal 34 buku saku itu Taruna dilarang merokok. Tapi kata senior, kamu polisi gitu. Kalau nggak merokok manyun kamu, nggak pede kamu katanya nanti. Gimana mau nyamar katanya. Jadi kamar gitu. Ingat sampai digampari, dipukul sama sana jepit Bang Ami itu ada abang itu. Kita ambil di room taat itu. Jadi sana jepit itu melayang itu pok katanya kan. Gitu. Tapi ketahuan sama pengasuh. Digeledah ada rokok yang perokok-perokok itu 2 bungkus masukin ke mulut semua suruh dibakar dihisap sekaligus. Nah ini salah satunya. Nah kita betul-betul ya nanti di lingkup keluarga sopan santun sama istri baik, anak pun pasti meniru ya karakter atau mental kita sebagai bapak bagaimana bisa dijadikan contoh teladan buat keluarga juga nanti di lingkungan masyarakat. Lanjut. Nah ini ya rekan-rekan. Saya mungkin ini udah 9:30 ya. Terakhir halaman 43. Ya nanti. Nah ini ya. Intinya ya rekan-rekan nanti itu setelah lulus dari sini ya, berharap ya betul-betul ini. Jadi kalau mungkin dulu yang zaman-zamannya sekarang itu Pak Presiden itu revolusi mental di bidang korupsi ya. Betul-betul dibabat habis sama KPK nanti. Walaupun masih ada yang kelewat-kelewat. Bupati Bandung Barat, coba itu kan. Kalau saya tanya itu gimana sejarahnya beliau? Wah dulu Pak, orang asli Lembang sini, gini-gini. Nah ini. Ya. Jadi rekan-rekan Kapolres itu nanti jangan, saya lihatin ya mohon maaf. Jaksa itu, Kajari itu tidak mau tuh lengket sama Pak Bupati. Mampu nggak kita polisi gitu kan? Karena dia kalau udah terlalu lengket, nggak terasa dibeliin sepeda. Barang-barang, Pak, tahu di rumah. Pak Kajarinya mungkin enggak ini, tapi kalau Pak Polisi memang susah juga kita. Ya. Bisa di Palembang itu dikasih jet ski, dikasih mobil Innova, dikasih double kabin sama ini segala macam. Dikasih bangunan polsek. Tapi memang DIPA itu. Tapi bukan berarti ya kita dengan dibantu swadaya segala macam ya adakan pembiaran kalau tidak terjadi pidana dilakukan secara pribadi ya oleh oknum gitu kan ada di sini dari kepala dinas. Memang nanti itu langkah-langkah SKPD itu salah satu sumber-sumbernya rezeki dari Pak Bupati itu ya. PU, kepala dinas ini segala macam. Coba rekan-rekan kalau udah di Kapolres atau yang sekarang pernah melaksanakan itu main golop itu ya. Itu di Polda yang main golop tuh yang nengket itu pasti kepala dinas kajian umum gitu ya, Bina Marga atau ya sama Bina Marga itu. Lihatin oh ini Pak Bupatinya pun ini juga. Ini hati-hati rekan-rekan itu. Jangan sampai nanti Pak Bupatinya diperiksa ya. Keluarlah duitnya kemana? Ballistic color.
main golf dengan Pak ini, Pak itu uangnya dari situ. Nah, ini hati-hati ya. Jadi rekan-rekan nanti diharapkan nih ya, dari pangkatnya yang terbawah ini ada sersa, Ibda, AKP, sampai ke kolonel nih, kombes nih. Makanya mesti pangkatnya tentara ini. Betul-betul nanti ya. Bertakwa, etika profesi, jiwa-jiwa dan kepekaan sosial, menghargai keanekaragaman, ya, psikologi massa, anti korupsi nih, ya. Letnannya untuk perwiranya, pamaknya nih, bertakwa, bermoral, beretika, cinta tanah air, ya, mendahului kepentingan bangsa. Ini ketakwa sama tetap wawasan ilmiah, bermoral, profesional. Nah, mulai berpikir ke atasnya, kalau udah bintang kombes ke atas itu memang politis itu, ya. Jadi rekan-rekan nanti mendapatkan pangkat kombes itu dengan skepnya itu dari presiden yang itu, ya, dari sekmis Kapolres Militer yang ngajuin ke presiden. Apalagi kalau udah jabatan politis itu, ya. Jadi diharapkan rekan-rekan betul-betul nanti dia mempunyai ketakwaan, bermoral, beretika, cinta tanah air, ya, dukung perdamaian dunia. Nah ini dia lebih jauhnya ke situ, ya. Jadi ekonomi kita baik, ya, negara kita akan maju, ya, per kapita kita mungkin, kita terus terang aja negara besar tapi per kapitanya kalah sama Singapura, negara kecil. Kita diuntungkannya dengan jumlah penduduk banyak, otomatis dari hasil industri segala macamnya, baik negara manapun pemasarannya pasti kita besar gitu kan. Sangat diburu oleh negara-negara maju untuk negara pemasaran dari hasil industrinya itu, ya. Nah, kita sebagai negara yang berkembang mau jadi negara maju betul-betul mampu, ya, memfilter, ya, dengan teknologi ini segala macam. Nah, ini saya titip mungkin kepada rekan-rekan yang mempunyai anak kecil. Saya baca di salah satu media sosial itu dokter, ibu siapa itu, mengatakan sekian persen anak-anak kita mulai dari kelas 3 SD, ya, sampai 6 SD itu pasti udah membuka media sosial yang porno-porno katanya itu. Otomatis itu. Jadi sekarang itu kita itu bukan dijajah dengan narkoba saja, jadi dengan narko apa itu? Otak kita, ya. Jadi membuka media sosial yang porno-porno itu. Ini bahaya, ya. Makanya tidak heran rekan-rekan nanti banyak paman mencabuli atau memperkosa keponakannya, kakek-kakek cucunya itu. Karena otaknya yang di sininya itu membran untuk kontrolnya udah tidak ada lagi. Dari kecil mungkin ini segala macam, atau mungkin keluarga bertemu itu. Ya. Baik rekan-rekan, ya. Saya harapkan mungkin dari materi ini lebih jelas, nanti rekan-rekan bisa dibaca, di print, diperbanyak. Udah saya share ke Kaopsdik dan ketua kelas, ya. Termasuk bahan ceramahnya sudah kirim juga cukup banyak itu untuk nanti rekan-rekan membuat penugasan hasil kuliah ini, mata pelajaran ini, ya. Saya rasa mungkin sudah cukup, ya, untuk penyampaian materi ini. Gimana rekan-rekan? Sepakat nggak? Sepakat, Komandan. Sepakat, Komandan. Ya. Sepakat, Komandan. Hari ini pelajaran siang, nanti pelajaran apa? Mohon izin, Komandan, untuk pelajaran siang dialihkan, Komandan. Apanya? Dialihkan ke jam berapa atau hari apa? Halo? Siap, hari Rabu besok, Komandan, dialihkan, Komandan, izin. Jadi siang nanti nggak ada kuliah? Siap, sementara masih nihil, Komandan. Ya, nggak apa-apa, berarti ini ada bonus waktu dari saya, bukan berarti saya mengabaikan kewajiban saya, tapi materi sudah cukup. Terima kasih, Komandan. Ya, jadi silakan nanti Alhamdulillah, ada terima kasih, Komandan. tugas membuat laporan hasil kuliah, ya. Baca PPKTI situ ada, sumbernya udah saya kirim, share masing-masing. Nanti kalau bisa Opsdik membuat format, ya, garis besarnya perorangan ngisi, silakan di situ. Nanti dikumpulkan di ini, di Bang Bindik. Ya, Bang Bindik nanti akan menilai situ, ya. Oke, ketua kelas. Kapan waktunya, Komandan, terakhir? Waktunya, Komandan. Kalau di situ penjelaskan sekian hari, 3 hari atau 4 hari itu, ya. Setelah mata kuliah ini selesai, ya. Silakan yang tahu persis mungkin kaitan dengan mekanisme ini, turunannya Kaopsdik itu tahu, ya.
baca di ketentuan cara penilaian segala macam ada itu di buku pedoman. Saya tadi udah baca itu kalau tidak salah itu 3 hari, 4 hari sudah di ini. Nah, nanti udah dapat yang ngasih nilai saya, ya dosen 1 dan dosen 2. Ya, nanti untuk penilaiannya nanti gampang lah, ya. Oke, rekan-rekan setuju? Ya, saya ucapkan terima kasih. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Pesan saya tetap jaga kesehatan, semangat, ya supaya imun kita ini. Dan gunakan waktu kita untuk yang seefektif mungkin atau maksimal mungkin. Ya, jadi diupayakan jemur-jemur lah. Ini masih ada waktu nih, ya setengah 10 menit keluar dari rumah kalau yang di rumah. Ya, kalau yang ada di kantor atau di mana sekarang daringnya, silakan berjemur. Baik, saya tutup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Komandan. Terima kasih Komandan. Terima kasih Komandan. Iktikaf dulu nih, iktikaf. Izin rekan-rekan untuk kegiatan hari ini sesuai jadwal jam 13.00 itu aturannya diisi oleh Bapak ASDM. Namun karena beliau dialihkan di hari Jumat pagi, untuk sementara untuk pelajaran siang hari masih nihil rekan-rekan, jadi bisa melaksanakan kegiatan mandiri. Makasih Pak Ketua Kelas. Dari Masih Ketua Kelas. Terima kasih. Kakak Ferry, Terima kasih Bang. Atur nuhun Bang Ferry. Kegiatan sudah dipadatkan sama gelombang 3. Terima kasih Ketua Kelas hari ini yang baik hati. Hari kontrol hari. Terima kasih Bang Ferry. Terima kasih Bang Ferry. Terima kasih Bang Joni. Kakak Ferry. Terima kasih Bang Ferry.